Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu aswat. Ilmu ini dalam khazanah Arab diistilahkan dengan sebutan ilmu aswat atau ilmu suara atau ilmu bunyi. Sedangkan dalam khazanah linguistik modern, ilmu aswat diistilahkan dengan sebutan kajian fonologi. Ilmu bunyi merupakan cabang dari ilmu-ilmu linguistik. Meskipun pada realitanya, ilmu bunyi memposisikan tidak hanya bunyi karena ilmu ini merupakan ilmu yang luas yang mencakup banyak cabang, yang berbeda dan kontradiksi dari segi tujuan, cakupan, serta metode. Bagaimanapun, orang-orang yang menekuni ilmu yang menyeru tentang makna-maknanya kepada ahli fonologi atau orang-orang yang ahli dalam bidang fonologi. Fonologi secara etimologi, fon artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Akan tetapi, bunyi yang dipelajari dalam kajian fonologi ini bukan sembarangan bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa tulisan maupun lisan yang digunakan oleh manusia. Jadi, bunyi atau suara yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang terkandung oleh bunyi tersebut. Bunyi yang dipelajari oleh fonologi ini disebut dengan istilah fonem. Sedangkan fonologi secara istilah, fonologi yang lazim yang diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, dan membicarakan, menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lulu Tazkiyatuddini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 tentang pembagian ilmu aswat. Baik, langsung saja. Ilmu bunyi terbagi ke dalam banyak cabang. Cabang-cabangnya mencakup 1. Penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya. Yang kedua, klasifikasi ilmu aswat berdasarkan sistem yang dikaji. Yang ketiga, klasifikasi ilmu aswat berdasarkan gelombang bunyi. Baik, penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, fonetik, dan yang kedua, fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi ataupun tidak. Fonetik ini diklarifikasi menjadi 3 bagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik audiotoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, di mana fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Lalu yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada fonetik akustik ini, yaitu frekuensi dan titanida. Yang kedua, amplitudo, yaitu intensitas suara. Maksudnya suara bisa didengarkan karena ia keras atau intensitas suara ini memiliki frekuensi dan tergantung pada jarak. Karena kalau menjauhi sumber suara, maka walaupun frekuensinya tetap, karena jarak pendengar itu membuat suara itu masih terdengar atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah resonansi. Nah, yang ketiga yaitu fonetik audiotoris, di mana fonetik audiotoris ini mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Jadi, fonetik audiotoris ini lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran. Jadi, pembahasannya itu lebih kepada ilmu kedokteran. Selanjutnya yaitu fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi
yang memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Dengan kata lain, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Bisa kita lihat di sini ada perbedaan fonetik dan fonemik. Fonetik itu dari segi tidak mempengaruhi ataupun merubah makna. Contohnya pengucapan ta dengan cara amfisiovelar yang seharusnya dental, maka perbedaan yang terjadi dalam kasus ini adalah perbedaan bunyi karena tidak menimbulkan perubahan. Yang kedua, fonemik. Perbedaannya dari segi itu yang tadi tidak mempengaruhi ataupun merubah makna, yang sekarang itu mempengaruhi dan menyebabkan perubahan makna. Contohnya perbedaan antara ta dan po. Dalam bahasa Arab itu merupakan perbedaan fonemik yang akan menimbulkan perbedaan makna. Lalu yang kedua dari cabang ilmu bunyi yaitu klasifikasi ilmu aswat berdasarkan sistem yang dikaji terbagi menjadi 3. Pertama, pembagian ilmu bunyi deskriptif dan normatif. Yang kedua, pembagian ilmu bunyi sinkronik dan diakronik. Dan yang ketiga, pembagian ilmu bunyi komparatif dan kontrastif. Apa itu ilmu bunyi deskriptif? Ilmu bunyi deskriptif adalah deskriptif bunyi bahasa yang jelas seperti yang diucapkan para ahli dalam lingkungan tertentu dalam metode tema tanpa memperhatikan analisis dan pendekatan. Lalu, ilmu bunyi normatif adalah ilmu yang membahas bunyi bunyi bahasa yang jelas dalam lingkungan tertentu dan berkaitan dengan kaidah-kaidah dan pengertian yang memungkinkan berhaluan padanya dalam pengucapan bunyi bahasa ini. Lalu yang kedua yaitu ilmu bunyi sinkronik dan diakronik. Linguistik sinkronik adalah suatu studi yang menganalisis suatu bahasa pada masa tertentu dan kajian lebih difokuskan kepada struktur bahasanya, bukan pada perkembangannya. Contohnya, menyelidiki bahasa Indonesia pasca Sumpah Pemuda, lalu mengkaji bahasa Indonesia pra-kemerdekaan, dan tentunya bahasa-bahasa tersebut pastilah beda. Lalu yang kedua, linguistik diakronik. Linguistik diakronik yaitu ilmu yang mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Seperti bahasa Sanskerta, di mana bahasa itu sudah punah. Karena memang dari awal kemunculannya hingga sekarang itu sudah tidak ada. Lalu, pembagian ilmu bunyi komparatif dan kontrastif, di mana ilmu bunyi komparatif adalah ilmu bunyi yang menjelaskan keserupaan bunyi dan perbedaan bunyi dalam bahasa yang berhubungan dengan kumpulan atau suatu kebahasaan. Seperti halnya perbandingan bunyi antara dua bahasa, Inggris dan Prancis. Lalu, ilmu bunyi kontrastif. Ilmu bunyi kontrastif itu membahas suara bahasa yang terdiri dari kerangka bahasa berbeda dengan tujuan menemukan kesamaan dan perbedaan di antaranya. Contohnya bertemu antara suara orang Arab dan suara orang Indonesia. Dan yang ketiga, dari cabang ilmu bunyi yaitu klasifikasi ilmu aswat dari segi perjalanan suara dalam pengamalan berbicara. Ilmu aswat terbagi pada klasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu aswat nutqi, ilmu aswat akustik, dan ilmu aswat simai. Apa itu ilmu aswat nutqi? Ilmu aswat nutqi yaitu mempelajari suara-suara dari sisi artikulatoris dan fisikologis, bercontohkan dalam aplikasi pengucapan dan pengucapan. Dan judul ilmu ini adalah instrumen suara manusia dan tepatnya keluarnya suara dan sifat suara. Lalu ilmu aswat akustik. Ilmu aswat akustik yaitu mempelajari suara-suara dari sisi fisika atau akustik yang bercontohkan dalam arahan suara yang berpindah dan merambah pada angin. Dengan contoh lain,
bahwasanya memperbaiki suara dalam tingkah perpindahan setelah keluarnya dan bentuk getaran pada arahan dari mulut pembicara dan sebelum sampai ke telinga pendengar. Lalu yang ketiga, ilmu aswat simai, yaitu ilmu yang membahas mekanisme instrumen pendengaran dan pengaruhnya dengan suara-suara dari bagian arahan dan pengarahannya. Jadi, perbedaan antara fonetik artikulatoris, akustik, dan audiotoris adalah pada segi objek studinya. Mungkin pembahasannya dicukupkan sampai sini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Akmal Yuzma. Syukron, afwan atas segala kesalahannya.